Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Faiza Rohma dan rekan-rekan saya Muhammad Rizanul Fadoli dan Syahrul Kurniawan. Di sini kami satu kelompok akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan suatu program berbasis web dengan menggunakan algoritma K-means clustering dan regresi linier. Jadi di sini program ini akan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP, Excel seperti ini. Nah, di sini untuk variabel X dan Y-nya saya ambil tugas, kehadiran, lalu ada nilainya berapa. Di sini sudah dihitung menggunakan data Excel. Nah, untuk nilainya minimumnya itu tugasnya 0, kehadirannya 0, nilainya 0. Lalu selanjutnya untuk kalau tugasnya 10, kehadirannya 14, nilainya 100. Jadi untuk tugas itu maksimalnya 10, kehadirannya itu maksimalnya 14. Nah, di sini ada rumus regresi linear sederhananya dan persamaan garisnya yaitu y aksen sama dengan a plus bx. Nah, di sini tools yang digunakan untuk mengolah datanya saya menggunakan aplikasi WK. Lalu variabel input tugas dan kehadirannya di sini kita inisialisasi X1 itu tugas, X2 itu kehadiran, lalu Y itu nilai, di mana nilai A dan B kita dapatkan dengan rumus seperti ini. Nah, di sini ketemu rumusnya seperti tadi, Y sama dengan A plus BX. Y itu artinya variabel dependen, X itu variabel independen, A itu konstanta, B itu koefisien regresi. Nah, ini regresi linear sederhana. Nah, untuk selanjutnya kita olah data siswa ini menggunakan aplikasi WK. Kita buka dulu aplikasi WK-nya. Nah, di sini kita tinggal klik Explorer aja. Kita open file, filenya itu ada di mana. Lalu tinggal kita checklist aja. Tugas, kehadiran, sama nilai. Nah, variabel-variabel yang tadi kita checklist. Nah, lalu kita classify, choose, kita pilih function linear regression. Nah, tinggal start aja. Nah, sesudah di start akan tampil rumusnya dari hasil data siswa tadi ya. Ini otomatis WK menghitung. Nah, tinggal dikalikan tugas, dikalikan kehadiran dan ditambahkan dengan nilai. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya dari aplikasi WK ini kita implementasikan ke bahasa pemrograman PHP. Nah, kurang lebih seperti ini ya kita implementasikan. Kita bulatkan datanya, tugas dan kehadiran yang tadi di aplikasi WK kita pindahkan ke sini ya. Kita bulatkan. Nah, sesudah dari sini lalu saya akan mendemonstrasikan untuk programnya seperti apa. Kita masuk ke localhost dulu. Nah, kita masukkan login dulu, username dan passwordnya. Lalu setelah itu di sini ada nama kelompok ya di awal tampilan. Lalu di sini ada regresi linear 1 dan 2. Ini saya buat 2 tipe. Lalu contoh ya. Untuk tugas kan maksimal 10. Misalnya kita di sini mengumpulkan tugas 10 ya misalnya. Terus kehadirannya 10. Nah, prediksi nilainya yaitu 88,67 ya. Atau kita bulatkan jadi 89, itu juga bisa. Lalu contoh lagi. Misal tugasnya itu 5 ya. Lalu jumlah kehadirannya 14. Nah, prediksi nilainya berapa? 69 atau dibulatkan menjadi 70. Nah, seperti itu untuk nilai prediksi ya, nilai prediksi siswa per semester. Lalu untuk regresi linear lainnya, di sini ada variabel X itu tahun ya. Di sini juga sama tentang kehadiran. Variabel X-nya itu tahun, variabel Y-nya itu kehadiran. Jadi, pada tahun 2013 jumlah kehadirannya ada 145 siswa. Nah, di sini untuk diagram regresinya
kita tampilkan untuk tahun 2013 realisasi kehadirannya itu ada berapa. Nah, di sini grafiknya akan muncul seperti ini. Ada slope regresinya juga untuk rata-rata, nilai rata-rata regresi linearnya seperti ini ya. Jadi sampai dari 2013 sampai 2022 ini ada yang landai, ada yang turun, dan ada yang naik ya. Itu jumlah kehadiran siswa per tahunnya. Nah, kemungkinan seperti itu untuk regresi linear. Nah, untuk selanjutnya itu data clustering ya, atau K-means clustering algoritmanya itu. Jadi di sini untuk pengelompokan data. Nah, di sini untuk data objeknya kita bisa choose file atau ambil dari file kita. Di sini saya ambil dari dokumen. Lalu tugas BI, di sini saya udah persiapkan nama filenya itu K-means upload. Tinggal di open aja terus di import. Nah, jadi untuk proses K-means itu ada datanya, lalu ada data centroid awalnya. Nah, untuk datanya sendiri saya juga sudah buat di Excel. Nah, untuk datanya saya pakai data siswa juga berdasarkan jurusan dan bidang kerja. Nah, di sini untuk data dalam bentuk teks, jika diproses dengan K-means itu harus ditransformasi datanya dengan bentuk numerik. Nah, jadi di sini saya transformasi datanya jurusan dengan rentang angka inisialisasi 1 sampai 7, pekerjaan inisialisasi 1 sampai 8. Nah, di sini setelah itu ditransformasi datanya jadi jurusan, bidang kerja, jadi angka ya, yang sebelumnya dalam bentuk teks, komputer, staf administrasi dan lain-lain diubah menjadi angka. Seperti ini ya, data angkanya itu dari sini ya, dari jurusan dan pekerjaan, ID-nya itu berapa. Nah, setelah diinisialisasi seperti ini, lalu kita masuk ke data yang tadi yang sudah kita import ya. Nah, untuk 2,6 itu sendiri itu nilai X dan Y ya. Maksudnya nilai X dan Y itu dari jurusan dan bidang pekerjaan. Nih, jurusan X dan bidang kerja itu Y. Jadi kita gabungkan jadi satu. Misal 1 dengan 1 berarti 1,1. Nah, jadi untuk import data di programnya itu sudah tergabung antara X dan Y. Jadinya seperti ini. Nah, sudah seperti ini, kita atur centroidnya. Jadi untuk algoritma K-means sendiri, centroid itu titik pusat awal ya. Titik pusat awalnya itu diambil secara random atau bebas. Nah, terserah yang mana aja. Nah, di sini saya ambil randomnya itu yang pertama saya ambil 7,5 ya. Nah, 7,5 ini untuk yang pertama data saya ambil, lalu yang kedua 3,3, lalu yang ketiga itu saya ambil 1,8 ya. Tambahkan, tinggal oke saja. Nah, nanti muncul centroid awal untuk klaster 1 1,8, centroid keduanya 3,3, centroid 3-nya 7,5. Nah, saya ambil data dari sini ya, dari nama siswa tadi, Barika Sekar 1,7, Andi Widianto 3,3, lalu bawahnya lagi yang nilai 7,5. Nah, setelah itu datanya udah, kita lakukan proses clustering. Nah, proses clustering muncul. Iterasi itu artinya perulangan. Jadi setiap ada data cluster yang berubah ke cluster lain, itu iterasi akan terus berlanjut ya. Jadi sampai tidak ada perpindahan antar clusternya. Contohnya seperti ini. Objek 345 itu ada di cluster 1. Nah, kita lihat cluster 2-nya, cluster 3-nya seperti ini ya. Lalu untuk di iterasi 2-nya kita lihat di bawahnya
untuk iterasi 2 itu ada perpindahan ya, objek 3 yang tadinya dia klaster 1 dia jadi ke klaster 2 ya. Nah, jika masih ada perpindahan seperti ini berarti kita akan berlanjut lagi ke iterasi 3. Nah, kita lihat datanya ya, berubah ya. Lalu iterasi 3. Nah, kita lihat datanya, apa nih data yang berubah? Oke, data yang berubah itu objek 4 tadinya objek 3 ya, objek 3 yang tadinya di iterasi 2 itu ada di klaster 2 lalu pindah lagi di iterasi 3 itu ke klaster 1. Nah, selama masih ada perpindahan berarti iterasi masih terus berlanjut, lanjut ke iterasi 4. Nah, kita bandingkan 4 dan 3. Ada juga perpindahan. Pada objek keberapa? Objek pertama ya. Dia tadinya di klaster 2 jadi ke klaster 1. Lah, lanjut ke iterasi 5. Iterasi 5 kita lihat sama tidak dengan iterasi sebelumnya atau iterasi 4. Nah, ternyata sesudah iterasi 5 itu sama. Iterasi 5 dan 4 itu sudah sama. Jadi iterasi 5 ini fix ya, klasternya fix karena sudah tidak ada perpindahan lagi. Jadi klaster 1 objek 1, 3, 4 dan 5, lalu 9. Dan yang masuk ke klaster 2 itu objek 2 dan objek 7. Lalu untuk yang masuk ke klaster 3 itu objek 6 dan objek 8. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi untuk iterasi 5 itu klasternya sudah fix. Klaster 1 itu jumlahnya ada 5, klaster 2 ada 2, lalu klaster 3 ada 2. Jadi dapat disimpulkan untuk klaster 1 saya berikan keterangan bidang kerja sangat sesuai, jadi sangat baik. Klaster 2-nya baik dan klaster 3-nya cukup. Jadi dari data siswa tersebut kita dapat lihat mereka kebanyakan ada di klaster 1, berarti jurusan dengan bidang pekerjaannya sangat baik atau sangat sesuai dengan jurusan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ambil data yang lain, tinggal kita hapus aja semua objeknya, kita ambil data lagi, kita import lagi. Klasternya juga kita bisa hapus lagi datanya seperti semula, dikosongkan lagi. Lalu kita bisa input lagi Centroid awalnya sesuai data yang kita masukkan lagi, seperti itu. Nah, ini untuk key means yang pertama. Nah, saya juga buat model key means yang kedua ya. Kalau ini kan Centroidnya harus kita ketik dulu ya. Jadi kita bisa bebas ubah-ubah Centroidnya pada program ini. Nah, untuk yang kedua saya ini logout dulu aja ya. Di logout dulu saja. Nah, karena yang kedua itu menggunakan PHP 7. Yang tadi PHP 5. Nah, kita buka lagi localhostnya untuk PHP 7. Ini untuk contoh key means clustering yang kedua ya. Nah, kita buka di sini. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita ambil dari masih data siswa ya. Cuman nanti dia ada 3 variabel. Yang pertama jurusan, pekerjaan, yang ketiga itu masa tunggu kerja. Jadi di sini totalnya key means-nya ada 3 variabel. Saya tambahkan masa tunggu kerja. Nah, di sini kita bisa contoh ya, kita input namanya Agnes. Lalu jurusannya misal komputer. Bidang kerjanya misal staf administrasi. Nah, kita lihat komputer itu 1 ya nilainya. Lalu bidang kerjanya staf administrasi. Staf administrasi juga di nilai Excelnya tadi 1. Waktu tunggu kerjanya kita bisa lihat, misal kita ambil yang 2, 1 sampai 3 bulan ya. Nah, setelah disubmit nanti akan muncul data berbentuk generate nilai dari teks tersebut. Tadi komputer kan dia berarti
1 ya, staf administrasi 1. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Kita lihat di database-nya aja ya. Untuk di database-nya nih, Agnes jurusannya jadi 1, inisialisasinya bidang kerjanya 1, waktu tunggu kerjanya 2, klasternya masuknya klaster 1. Nah, jadi sudah di generate nilai secara otomatis di codingan PHP-nya. Jadi otomatis dia mentransformasi datanya dari inputan yang tadi ya. Nah, setelah itu datanya kita bisa lihat nih, data key-means-nya, proses iterasinya berapa kali? Sebanyak 2 kali dengan keterangan C1 sangat baik, C2 baik, C3 cukup. Nah, datanya kita bisa lihat nih. Dari proses iterasi 2 kali itu di sini tidak dijabarkan rumusnya ya, tapi langsung ke hasilnya. Rumusnya itu kita implementasikan ke bahasa pemrograman PHP-nya. Jadi ID 1 masuk ke klaster 1, ID 2 masuk klaster 1, lalu ID 4 masuk klaster 2 atau C2 ya. Jadi bedanya dengan key-means yang pertama itu titik centroidnya kita input di programnya ya, langsung input di programnya, jadi bisa dinamis. Nah, untuk yang kedua ini saya buatnya statis. Nah, contoh codingannya seperti ini. Untuk key-means yang kedua ya. Nah, kita bisa lihat di sini file index PHP-nya. Kita cari. Nah, di sini. Nah, sentro. Untuk sentro satunya kita tentukan nih titik centroidnya berapa? 112. Sentro 2-nya 563, sentro 3-nya 386. Nah, jadi untuk yang kedua ini dia sifatnya statis. Jadi kita defaultkan titik centroidnya di bahasa pemrograman PHP-nya. Jadi kita bisa lihat langsung hasilnya, iterasinya berapa kali, lalu hasilnya berapa. Jadi kita tidak perlu input lagi titik centroid awalnya itu berapa pada programnya, seperti itu. Jadi ada 2 jenis ya, bisa dinamis, bisa juga statis. Seperti ini kurang lebih rumusnya ya. Nah, ada jurusan, bidang kerja, waktu tunggu. Kita buat looping seperti ini. Nah, jadi tampilannya sangat sederhana ya. Jadi langsung menemukan hasil, iterasinya berapa, yang masuk ke kelompok klaster 1 siapa aja, kita bisa lihat di sini. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah baik kata maupun cara penyampaian, rumus dan lain sebagainya. Karena manusia adalah tempatnya salah dan tidak sempurna, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya ambil kesimpulannya bahwa key-means itu merupakan algoritma pengelompokan data yang sifatnya deskriptif, sedangkan regresi linier itu merupakan rumus untuk memprediksi suatu data yang sifatnya itu prediktif. Jadi itulah perbedaan antara keduanya. Nah, mungkin dari apa yang telah saya sampaikan, baik program ataupun algoritmanya dapat menambah pengetahuan bagi kalian semua yang menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.